Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari yang pertama Kety Nur Malasari, yang kedua Sophia, yang ketiga Pizki Ramdhani, dan yang terakhir Dani Sirojudin. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mengembangkan produk dan menetapkan harga produk. Di sini akan mempresentasikan yang pertama, yaitu mengembangkan produk. Pengembangan produk syariah adalah penetapan suatu bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Atau pengertian produk, jasa produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat, dapat dikonsumsi, berdaya guna, dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral, dan spiritual bagi konsumen. Selanjutnya, ada beberapa nilai-nilai dalam pengembangan syariah yang mengambil konsep dan keteladanan sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, sidik, yang artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan keyakinan suatu perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, patona, yang berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. Yang ketiga, amanah, artinya memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan. Selanjutnya, ada beberapa nilai-nilai dalam pengembangan syariah yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, sidik. Sidik artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, patona, yang berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. Yang ketiga, amanah, artinya memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima dan ihsan, atau berupa menghasilkan yang terbaik. Dalam segala hal, sikap ini harus memiliki oleh setiap mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, tabligh, artinya mengajarkan sekaligus memberikan contoh kepada pihak lainnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Dan yang terakhir, istiqomah, artinya konsisten. Hal ini memberikan makna seorang pengembangan sejarah dalam pabrik pengembangan selalu istiqomah dan penerapan aturan syariah. Pengembangan syariah harus dapat dipegangi janji, tidak dikenakan seorang pengembangan syariah berubah-ubah dalam memberikan janji. Selanjutnya, membuat visi untuk pengembangan produk. Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi. Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari 7 arah kebijakan, yaitu memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dengan program kerjaan antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu membuat visi untuk pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki struktur dana untuk mendukung memperluas segmen pembiayaan dengan program kerjanya, antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf, zakat, infak, sedekah melalui perbankan syariah. Mendorong ketertiban bank syariah dalam pengelolaan dan penerimaan pusat, daerah, dan dana BUMN atau BUMD, serta mendorong penetapan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah. Selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk dengan produk kerjanya, antara lain 1. Peranan WGVS atau Working Group Perbankan Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah. Yang kedua yaitu ketentuan produk dan aktivitas baru, dan yang ketiga yaitu kegiatan peningkatan service exchange dan kustomisasi produk sesuai pengembangan preferensi konsumen. Juga memperbaiki SDM IT serta informasi infrastrukturnya. Yang selanjutnya yaitu adapun empat tahapan pencapaian pengembangan syariah secara nasional. Tahapan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2002 sampai 2004, yaitu tahapan peletakan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Fokus aktivitas dalam tahapan ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah dan menyiapkan infrastruktur dari dasar yang diperlukan untuk mempertumbuhkan bank syariah. Tahapan yang kedua yaitu pada tahun 2015 dan 2019, yaitu tahapan penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi dan profesionalisme sumber daya SDI perbankan syariah. Baik, yang ketiga yaitu tahapan yang ketiga dari tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah tahapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan keuangan pelayanan internasional. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan keempat dari tahun 2013 sampai tahun 2015, yaitu tahapan di mana industri perbankan telah mencapai suatu bangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional. Pada saat itu diharapkan telah terbentuk integrasi dengan sektor-sektor lainnya, khususnya dengan lembaga keuangan syariah, bukan bank, dan industri pendukungnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penetapan harga. Adapun definisi dari penetapan harga, yaitu harga merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap proses produksi, dari harga jual yang akan ditetapkan atau diterapkan oleh seseorang atau sejumlah produsen dari barang yang telah diproduksi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dedi Purwana dan Nur Hidayat dalam bukunya, yaitu harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk. Penetapan harga yang tidak tepat dapat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Berakibat tidak lakunya produk tersebut dipasarkan, pelaku bisnis harus dapat menentukan harga jual minimum bagi konsumen.
Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dari beberapa penerapan harga yang diambil. Yang pertama yaitu memperoleh laba yang maksimum. Yang kedua, mendapatkan share pasar tertentu. Yang ketiga, mencapai keuntungan yang ditargetkan. Dan yang keempat yaitu mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah dapat mempromosikan produk dengan baik. Adapun lingkupan dari seluruhnya yaitu konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan dan yang terakhir yaitu dapat mempromosikan produk dengan baik. Selanjutnya ada tujuan yang secara lingkup yaitu konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan maqasid al-syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode penetapan harga. Pertama ada cost plus pricing. Metode penetapan harga yang paling elementer adalah dengan menetapkan satu jumlah standar pada harga pokok produk. Jadi pengejar alat-alat rumah tangga mungkin membeli dari pabrikan dengan harga $20 untuk sebuah pemanggang roti dan menaikkannya menjadi harga $30 untuk berarti kenaikan harga proporsi dari harga pembeli. Kedua ada going rate pricing. Pada metode ini, perusahaan mendasarkan harganya terutama pada harga pesaing dan kurang mempertahankan biaya atau permintaan sendiri. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama. Yang ketiga ada break-even analysis dan target profit. Pendekatannya dalam penetapan harga yang berorientasi pada biaya adalah target profit pricing. Perusahaan mencoba menetapkan harga yang akan menghasilkan laba yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat ada silent bid pricing. Penetapan harga yang berorientasi pada persaingan akan terjadi kalau perusahaan mengikuti tender untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek. Dalam penetapan harga, perusahaan berpatokan pada harapan akan berapa besar harga yang ditetapkan pesaing. Sedangkan hubungan antara harga tersebut dengan biaya dan permintaan perusahaan akan diabaikan. Selanjutnya ada strategi penetapan harga jual produk. Pendapat Rudianto dalam bukunya, salah satu persoalan rumit yang dihadapi oleh manajemen perusahaan adalah menetapkan harga jual produk perusahaan. Karena dalam hal ini harus menyesuaikan dengan kondisi suatu tempat. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Harga jual yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat tidak membeli dan mengurangi jumlah pembelian produk. Sehingga perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan dan laba yang cukup. Sebaliknya, dalam hal lain, perusahaan tidak akan mendapat timbal balik. Harga jual yang terlalu rendah akan membuat perusahaan tidak mampu mencapai laba usaha yang direncanakan, bahkan tidak berbalik modal. Penetapan harga jual produk memerlukan berbagai pertimbangan yang terintegrasi, mulai dari biaya produksi, biaya operasi, target laba yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, dan harga jual pesaing. Kondisi perekonomian secara umum elastis harga produk, karena itu penentuan harga jual produk perusahaan harus menjadi kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara efektif dan efisien. Kebijakan harga yang dipilih perusahaan akan berpengaruh serta langsung terhadap keberhasilan setidaknya perusahaan mencapai tujuannya. Berikutnya ada penetapan harga dalam Islam. Harga yang ada dalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak dan tidak pula menunjukkan kezaliman dan harga yang ditetapkan. Harga yang adil dalam Al-Quran sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kezaliman dan menekankan adanya kejujuran. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi Warman Azwar Karim dalam bukunya. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dalam Al-Quran, digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar ketika keadilan juga terwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya dalam harga. Sebagaimana
sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaqumun nasu bil qis wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidum wa manafi'u lin-nas wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulana bil ghaib innallaha fariqun aziz. Sungguh kami mengutus Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama Alkitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak melihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Langsung. Saya akan melanjutkan tentang penetapan harga dalam perspektif Islam. Historis harga ketika kaum Quraisy menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah zat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah, serta penentu rezeki. Aku berharap Tuhanku, di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Abu Yusuf 731-789. Dalam kitabnya yang terkenal Al-Kharaj, Abu Yusuf merupakan ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan demikian sebaliknya. Pada kesimpulan, Abu Yusuf menyatakan murah atau mahalnya satu barang merupakan ketentuan Allah. Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1338. Dalam kitabnya Majmu' Fatwa Syekh Al-Islam dan kitab Al-Hisbah fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah menyatakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan, dan menurut Ibnu Taimiyah, bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Selanjutnya, ciri khas mekanisme pasar Islam sebagai berikut. Yang pertama, orang bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli. 4. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan dan penawaran. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan tentang kualitas produk. Yang kelima, terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, dan aturan. Beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat Muslim. 1. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Yang kedua, dalam agama Islam, terutama dalam perniagaan, sangatlah dilarang berdagang atau berniaga dengan cara yang batil dan merugikan salah satu pihak yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerjasama yang tidak jujur. Prinsip monopoli dan oligopoli tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar. Yang keempat, bila pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana telah terjadi tindak kezaliman seperti penipuan, pembunuhan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen.
tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak lain. Yang kelima, praktik perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dan terakhir, kesimpulan dari semuanya adalah yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduknya menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan, zulm, yang dilarang, dan pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harga komoditas perdagangan di suatu tempat atau pasar cenderung stabil bila mekanisme pasar tersebut normal dan terjadi persaingan yang sempurna. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah memandang intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembang ekonomi yang salah satunya instrumennya adalah pasar. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Mohon maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.